Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, rezeki pasilin nerengi sempajang tarawih makotopan ratu witrita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang melaksanakan salat semalam suntuk. Kaum muslimin hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun fi falatin minal ard." Ya, sementara seseorang berada di tengah tanah lapang. Ya, qora'i berarti tengah padang pasir. Kemudian orang itu sami'a sautan fi sahabatin, pengkenang telinga suara dari awan, pengkenang telinga sadda. Suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulan, betuanna siramilah kebunnya si fulan. Fatanahha dzalika as-sahab, lalu kemudian awan ini bergerak. Fa afragha ma'ahu, lalu kemudian dia menumpahkan airnya, turun air di kebun tersebut. Subhanallah. Kemudian orang yang mendengar ini, yaitu mengkelingai, dia cari itu, menelusuri air, kemudian dia mendapati kebun tersebut. Naitai, seseorang sedang berdiri di situ. Makutanai makada mas muka niga semu, siapa namamu? Lalu kemudian dia menyebutkan namanya. Lalu kemudian penasaran, kada magirna ku tanang seku. Lalu kemudian dia bertanya, dan orang itu mengatakan, wang kelinga den reyewe semu disebutkan di awan. Lalu kemudian orang ini mengatakan, ya kutongang ni pelik murampe, ya kue diuge nasabak mu cerita ni, akhirnya dia menyebutkan rahasia, hal tersebut. Lalu kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya anzur, fima yakhruju minha, yarwas selena, darek-darekna harga kebunnya dia lihat. Maka kemudian saya atasaddaqu thulutsan, saya sedekahkan sepertiga dari penghasilannya. Wa akulu ana wa iyali thulutsan, kemudian saya dan keluarga saya memakannya sepertiga. Kemudian wa arudduhu, lalu saya kembalikan, artinya kelola harta tersebut sepertiga. Jadi nabagi telu waramparanna, sepertiga sedekah, sepertiga untuk dia makan dengan keluarganya, sepertiganya lagi untuk kemudian dia kelola kembali di kebunnya tersebut. Hadis ini sahih rampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala maqadir lana akramal bina, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan melenyapkan, menghancurkan riba, maka orang yang bermuamalah dengan riba maka akhirnya akan hancur, nasabah Allah taala puadai. Wa yurbis sadaqat, dan akan mengembangbiakan sedekah,
Apa saja yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ini ternyata kada egana, kan tetapi keberkahan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadifung Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ini gini kita melo pinrengi wihung Allah taala. Siapa yang ingin pinjamkan Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda. Allahu yaqbid wa yabsut, dan Allah Subhanahu wa taala yang menahan rezeki dan dialah yang melimpahkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang ingin meminjamkan Allah, maka Allah akan melipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda dan baginya pahala yang mulia. Apakah raja kifung Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kisah tadi ini, sepertiga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kita. Biar sesulit apapun, ya, nasanya ko pabulu balu, ya, namo bipoga perina tetep engkanalah pengelih dan sesuai. Biar bagaimana musim pacaklik, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan awan ini kemudian menyiramkan di tanahnya, di kebunnya tadi. Rahasianya adalah sepertiga. Sepertiga sedekah, sepertiga kita makan, sepertiga kita kelola kembali. Artinya betul-betul, ya, kalau kita ini misalnya hanya membaca, hanya mendengar, ternyata ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memberikan banyak ilmu kepadanya, tapi dia mengetahui apa yang Allah inginkan dari hartanya. Dia tahu. Beberapa kali misalnya ada yang menangis berkata tentang harta yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Rasa takut itu membuat dia kemudian membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebutkan tentang, ya, uang riba. Ya, kalau kita menabung uang riba, ada bunganya, harus diperiksa itu. Ya, aku megega tabung gata, cetak itu rekening korangnya, ada kelebihan-kelebihan itu, di total dikeluarkan, itu uang kotor, uang kotor, uang haram. Karena urusan kita dengan bank itu hanya menyimpan uang yang dalam bahasa mereka kita meminjamkan uang kepadanya. Itu saja. Kalau ada kelebihan berarti itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu riba. Yang punya kartu prioritas, datang ke bank, duduk, disediakan makan minum, jangan ambil. Karena fasilitas itu ada karena Anda meminjamkan uang yang besar. Yang kemudian orang yang memiliki ini, kemudian undian keluar dapat hadiah mobil, jangan ambil. Karena itu pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Menurut mereka kita pinjamkan mereka uang. Coba kalau tidak, tiba-tiba misalnya tidak ada rekening, tidak pernah buka rekening dapat hadiah. Tapi tidak seperti itu. Ini membersihkan yang kotor. Yang ini penting, ya, karena kalau itu bercampur dengan harta yang kita tidak memiliki kepedulian, tapi Allah Maha tahu, nisbah Allah Ta'ala, nisbah Allah Ta'ala, bahwa ini bercampur, tabungan kita sekian, ada koma-komanya yang bertambah, perhatikan, karena ini bercampur dengan harta, belum lagi dengan zakat. Ini kita tidak bercerita tentang sedekah. Yaradulu marta'imilu ifasu. Yang kotor dulu mau dikasih keluar. Kemudian zakat. Belum kita bercerita tentang sedekah. Ya, apalagi kalau kita cerita tentang sepertiga ini.
dan pakutana risurmunrinu Allah subhanahu wa ta'ala itu tentang harta, dari mana dan kemana, ya, bagaimana kita menggunakannya. Makanya di bulan Ramadan ini termasuk bulan kedermawanan. Narampe Nabi Muhammad atau narampe hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, maka kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan, ya, wa kana ajwad fi Ramadan, dan dia lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Bertambah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Ya, tentu orang yang memiliki kelebihan harta itu ibadahnya di situ, maka di mawata di ranking. Memang karena disitulah ibadah kita. Sulit kita hitung, sulit kita pisahkan, dan seterusnya. Disitulah potensi dan ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tolong untuk punafat disengeng, susah belajarnya, susah mengajarkannya, butuh, ya, pikiran, tenaga dan seterusnya, tapi disitulah ibadahnya. Kurumun rupa kasihan nalurfung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Ramadan ini, ya, waktunya untuk kita membersihkan diri, ya, kemudian membersihkan harta. Bersihkan harta. Adapun zakat maka harus ke engkau tunah. Sebab, ya, kecuali memang menjadi kebiasaan haulnya itu di bulan Ramadan, karena kebanyakan kita itu apa suseke ular ramalang, padahal belum tentu haulnya itu di bulan Ramadan. Jadi ada takarannya, nerapi si taung tidak berkurang dari itu, apa sih pasu, ya, seke nah. Kaum muslimin hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penting kita memperhatikan ini. Jangan sampai cedek miasan nasan ngetari lino ne kiyur pakutana maturi akhir. Masyaallah, pertanyaan yang sangat banyak, yang sangat lama tentang sesuatu yang akan kita tinggalkan. Makanya kita pakai guna agama nafung Allah subhanahu wa ta'ala, memuari nafa barakah ifung Allah subhanahu wa ta'ala, nataneba dilino di penedingin ekia ko di akhirat. Nah, sebab itu orang perangnya di TV mati. Ini maka dari TV mati. Di TV mati orang perangnya. Narik ko madece bate tak pakai guna. Ya, kita bangun masjid, TV mati. Membana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah di masjid di dunia, maka Allah bangunkan dia istana di surga. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa harta tidak dibawa mati? Kalau kita bersedekah, pahalanya di akhir. Jadi harta bisa dibawa mati, maka alangkah ruginya orang yang hanya menghabiskan umurnya untuk menumpuk harta, mengumpulkan harta, kemudian dia tinggal mati dan tidak membawanya berjumpa nanti di akhirat, atau tidak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yanewe wadidiala si peringarang ya wetue memuare, ya, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita, apapun potensi kita. Kita punya kekuatan, kita gunakan di jalan Allah. Kita punya kecerdasan, kita gunakan di jalan Allah. Kita punya kekayaan, kita gunakan di jalan Allah. Apapun yang kita gunakan, semuanya potensi untuk kita beramal, akan tetapi ular ramalan bulan kedermawanan. Setelah kita membersihkan diri kita, begitu pula harta kita, maka berbanyak sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.